Kami terlalu bersyukur Tuhan, terlalu besar kasih-Mu. Engkau rela mati bagi kami. Kalau Engkau tidak mati, maka kami akan mati karena dosa-dosa kami. Namun karena Engkau rela mati menggantikan kami, kami hidup karena Engkau sudah menebus dengan darah-Mu yang mahal. Oleh sebab itu, biar syukur, hormat, pujian hanya kami peruntukkan kepada Engkau. Mari Tuhan, biar hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur. Sekaligus kami buka hati kami untuk tempatnya Tuhan berfirman. Kami menyadari Tuhan, lewat firman-Mu, hidup kami dituntun oleh Tuhan. Mari Tuhan tolong, supaya firman-Mu Engkau singkap bukakan. Setiap kami yang hadir diberkati Tuhan. Kami sudah menolak pekerjaan setan. Kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan kita pada sore hari ini. Terutama sore hari ini kembali kita merayakan hari kemenangan. Ya, dan hari kemenangan itu tentu ada mengait dengan hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati, sehingga saudaraku melalui kematian dan kebangkitannya saya mempunyai pengharapan bersama dengan saudara-saudara sekalian. Kalau hari Jumat kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita telah mendapatkan keselamatan besar. Ya, saya sudah terangkan keselamatan besar itu yang merencanakannya adalah Tuhan sendiri. Keselamatan besar itu dibayar dengan harga yang mahal. Ya, keselamatan besar itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kenapa ada istilah keselamatan besar? Kita sudah menerima berkat firman Tuhan dalam ibadah pada hari Jumat yang sudah disertai dengan perjamuan kudus sekaligus perjamuan kasih bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara, kita sudah lihat kebesaran yang direncanakan oleh Tuhan. Ya, bayangkan kalau Tuhan sudah merencanakannya sebelum permulaan zaman. Belum tercipta manusia. Rencana Tuhan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus yang akan mati di kayu salib sudah direncanakan Tuhan jauh-jauh sebelumnya. Dan sore ini ya dalam pujian kita kembali diungkapkan ya bahwa betapa besar kasih Tuhan. Ya. Ada kalimat tadi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Ya. Jadi saudara, kita telah lihat bukti kasih Tuhan. Ya. Yang sudah memperhatikan saudara dan saya. Ya. Dan hari ini, pada hari kebangkitan ini, juga Tuhan ingin menegaskan kepada kita semua. Ya, lewat kematian
dan kebangkitannya merupakan satu paket dalam menyelamatkan kita pribadi lepas pribadi. Kenapa saudara? Karena berbicara kebangkitan Tuhan. Ya. Tidak saja berbicara tentang kubur yang kosong. Ya. Tidak saja berbicara tentang kuasa sukacita. Ya. Tetapi saudaraku, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan, sungguh dahsyat sekali. Ya. Kenapa saudara? Saya mencatat di sini ada 7 poin. Ya. Karena apa saudara? Ya. Pertama, karena kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Bahwa Yesus Kristus anak Allah. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan itu membuktikan. Maka Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Sampai dengan 18. Ya. Tidak seorang, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Terus. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tugas yang dia terima dari Bapaknya adalah memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ya. Memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Saat dia memberikan nyawanya, maka dia harus mati di kayu salib. Saat dia mengambil kembali, itulah yang disebut kebangkitan. Ya. Saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan itu unik, saudara. Makanya banyak orang tidak memahami tentang kematian dan kebangkitan. Apalagi dia mati, saudaraku, sebagai Tuhan. Ya. Makanya sampai hari ini masih banyak pertanyaan. Kok dia Tuhan, kenapa mati? Kenapa Tuhan mati? Padahal dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Kok dia Tuhan, kok bisa mati ya? Sebenarnya jawabannya di Yohanes 10 ini ayat 17 sampai 18. Bapa menugaskan Yesus untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Jadi kematian Tuhan sebenarnya bukan karena tangannya dipaku. Bukan karena kakinya dipaku. Bukan karena kehabisan darah karena dicambuk. Bukan karena mahkota duri, bukan karena lambungnya ditombak. Bukan, saudara. Tapi dia mati karena menyerahkan nyawanya.
Saudara tahu, kalau dipertahankan Tuhan, kuasanya sebagai Tuhan, tidak ada yang bisa membunuhnya. Tidak ada yang bisa membuat dia mati, saudara. Ya. Tapi karena dia serahkan nyawa, maka Injil Yohanes berkata, Bapa, ku serahkan nyawaku. Baru dia mati. Kenapa dia harus serahkan nyawanya? Ini berbicara tentang pengorbanan. Lalu dia ambil kembali. Berarti dia bangkit dari antara orang mati. Apa tujuan kebangkitan? Saya mau katakan tujuan dari kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kalau dia mati tidak bangkit-bangkit. Apa bedanya dengan manusia biasa? Sampai sekarang kan kalau tidak dibangkitkan Tuhan, tidak ada kebangkitan orang mati. Tidak ada yang mampu. Sehebat apapun kuasa manusia. Kalau namanya membangkitkan orang mati, belum ada kecuali Yesus. Bikin mayat bisa berjalan, ada banyak yang mampu. Kalau saudara pergi ke Tanah Toraja, ya, kalau saudara lihat kuburan-kuburan yang ada di sana di atas gunung, di lembah-lembah bukit yang tinggi. Saya pernah berpikir bagaimana peti mati itu bisa terbang ke sana. Sekarang itu menjadi daerah pariwisata, saudara. Tapi ada kuasa yang bisa memampukan peti mati itu terbang ke sana. Bisa membuat mayat berjalan. Tapi saudaraku, satu-satunya yang bisa membangkitkan kebangkitan dan hidup hanya Tuhan. Oleh sebab itu kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya kan ada lagu kita itu kan. Yesus anak Allah. Menguduskan bahkan mati. Kubur kosong. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Jadi bukti bahwa dia adalah anak Allah. Maka dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Dia serahkan dalam tempo 3 hari. Dia ambil kembali. Siapa manusia yang bisa melakukan seperti ini? Tidak ada. Berkuasa.
memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara, inilah kehebatan kematian dan kebangkitan Tuhan. Matinya. Jadi kalaupun saudara ada kayu salib, ada lubang paku, ada bekas siksaan, sebenarnya yang mematikan Tuhan itu bukan karena semua itu, karena dia serahkan nyawanya. Kalau dia gak serahkan nyawanya, gak bisa mati dia. Dia serahkan. Dengan cara demikianlah korban Kristus diberikan kepada kita agar kita diselamatkan. Makanya waktu dia di kayu salibkan, dia berkata, sudah selesai. Artinya tugas yang Bapa berikan kepadanya sudah selesai dikerjakan. Tugas penebusan dosa sudah dilaksanakan dengan Yesus rela menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Itulah hebatnya Tuhan. Dia serahkan, dia ambil lagi. Suka-suka hatinya ya. Makanya ada lagu kita kan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kalau bahasa Bataknya, lomo-lomo madiau Tuhan. Suka-suka hatinya loh. Diserahkan, ambil. Saudara punya kuasa begitu. Hari ini 2 hari aja saudara serahkan nyawamu. Nggak usah kan 2 hari, 1 jam aja. Nggak berkuasa saudara mengambilnya kembali. Nggak usah 1 jam, 1 detik aja. Tapi Tuhan itu, kenapa sampai 3 hari? Itu batas waktu. Kalau udah 3 hari saudaraku, sudah mulai terjadi pembusukan. Kalau nggak diformalin, coba nggak percaya, lihat aja orang-orang meninggal saudara. Ya, makanya kalau ada orang yang meninggal, biasanya cepat-cepat diformalin. Karena sudah tahu bakalan dikubur paling cepat 3 hari. Kalau sempat di atas itu, busuk. Busuk, saudara. Saya pernah ke kampung, ya saudara dari papa saya meninggal, saudara. Baru mau menjalani 5 hari. Waduh, uapnya udah nggak sedap, saudaraku. Orang nggak tahan lagi. Sekalipun kerbau dipotong, babi dipotong, makannya pesta besar, tapi karena uap mayatnya itu nggak ketolongan baunya, makan sambil gini, hampir nggak ada yang kuat. Keluarganya, suaminya, anaknya, menantu, cucunya nggak tahan di ruangan itu. Tapi Yesus membuktikan pembusukan pun sanggup Tuhan lewati. Kenapa? Dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa untuk mengambilnya kembali.
Dia berkuasa bangkit dari antara orang mati melewati proses alami. Kematian siapa seperti ini? Enggak ada. Satunya yang mati seperti ini hanya Yesus Kristus. Matinya dan bangkitnya hanya Yesus Kristus seperti ini. Kenapa saudara? Karena kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Maka ditegaskan kembali dalam Roma pasal 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Ayat yang keempat. Ya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Dinyatakan oleh kebangkitannya bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan itu menunjukkan dia mau buktikan bahwa dia ada anak Allah. Dia Tuhan. Dia juru selamat, dia yang berkuasa. Makanya dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam Injil Yohanes tegas dia mengatakan. Pasal 11 ayat 25. Tegas dia mengatakan. Apa pernyataannya? Ayat 25. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Iya, akulah kebangkitan dan hidup. Dan hidup. Terus. Barang siapa percaya kepadaku, ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, hebat ya. Dia membuktikan dirinya melalui kebangkitan bahwa dia adalah anak Allah. Maka dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Jadi kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa orang mati pun bisa hidup kembali. Haleluya. Haleluya. Orang mati pun bisa hidup kembali. Terutama orang mati dalam Yesus. Hidup kembali untuk menerima kehidupan yang kekal. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Seharusnya saudara ngomong gitu. Saya akan hidup walaupun saya sudah, biar jangan takut mati. Ya. Ia akan hidup. Ia itu menunjuk kita. Walaupun kita sudah mati. Kalaupun kelak kita mati. Karena ada kebangkitan. Maka saya dan saudara bisa hidup kembali. Haleluya. Haleluya. Wah, ini pesta besar ini hari kebangkitan. Ya, kalau orang Batak kalau begini saudaraku biasanya pagi-pagi jam 5 itu subuh.
Itu kalau tradisi, saudara. Jadi gereja-gereja tradisi, tadi pagi jam 5 udah bawa trompet itu. Ya. Memperingati hari kebangkitan. Hanya kadang-kadang memperingatinya di luar iman. Ada yang bawa rokok. Ya. Lalu ditusuk pakai lidi, dibakar, datang angin. Udah disap. Ada bawa minuman keras. Yang minum bukan dia, preman yang minum. Tos. Botolnya diletakkan di situ. Datanglah. Ya, keluarga mau besuk ke kuburan itu. Udah habis minuman ini, kamput ini. Bukan orang mati yang minum, orang hidup. Di Tanjung Uban nggak ada itu. Kalau di kampung saya masih banyak gitu. Ya. Di Medan tempat pemakaman orang tua saya. Dulu saya waktu belum bertobat, suka hari kebangkitan seperti ini subuh-subuh. Karena rame, saudara. Rame kayak pasar. Ya. Jadi kita modal nggak takut ke kuburan, dapat minuman, dapat rokok, kadang-kadang dapat buah-buahan. Karena yang memberikan sesembahan sajiannya itu, saya katakan orang-orang yang belum memahami tentang kebangkitan. Jadi yang memahami, yang makan-makan di situ ya senang lah. Yang lucunya pendeta datang ke sana pakai jubah lagi. Saudara-saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Seharusnya kan kalau baca ayat ini, berarti dia akan hidup. Ngapain datang ke sini? Ngapain kasih makanan untuk orang mati? Kasih minuman sama orang mati. Kalau dia dalam Yesus, dia akan hidup. Sedangkan orang yang tidak di luar Yesus pun akan bangkit. Tapi bedanya dia bangkit untuk dihukum. Ada dua kebangkitan. Kebangkitan orang di dalam Yesus. Yang mati dalam Yesus akan bangkit. Saat Yesus datang kembali di awan-awan, sangkakala Allah berbunyi, mereka yang mati dalam Tuhan bangkit. Itu kebangkitan pertama. Bagaimana orang berdosa? Belum bangkit. Nanti akan bangkit. Setelah apa? Setelah kerajaan 1000 tahun damai. Selesai. Orang-orang yang di luar Tuhan akan bangkit untuk dihukum, dihakimi. Lalu dijatuhkan hukuman kepada mereka. Dan mereka akan dilempar ke dalam api neraka. Maka kitab Wahyu berkata, berbahagialah orang yang mengalami kebangkitan yang pertama. Saudara, makanya saudaraku, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka poin yang pertama dalam kebangkitan adalah membuktikan dia adalah anak Allah yang hidup. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus menjamin
keajaiban kuasa kematiannya, bahwa dia berhasil menebus dosa. Maka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Ayat 17. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, Jika Kristus tidak dibangkitkan, terus, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Maka kebangkitan Tuhan ini memberikan jaminan supaya hidup saudara tidak sia-sia. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Iya. Kalau enggak dibangkitkan Tuhan, binasalah orang-orang walaupun dia mati dalam Yesus. Tapi karena Yesus dibangkitkan, orang-orang yang mati dalam Yesus enggak binasa, akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Maka berita tentang kematian dan kebangkitan dalam ayat 3 sampai ayat 4 1 Korintus 15 ini sangat penting. Coba. Ayat 3 sampai ayat 4. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Terus. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang sangat penting, berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi saudara, jaminan untuk keajaiban kematian penebusan Tuhan ada dalam kuasa kebangkitan. Yang ketiga, kebangkitan membuktikan bahwa firman Tuhan Alkitab itu benar. Membuktikan Alkitab itu benar. Ya. Yesus bangkit dari antara orang mati, dia buktikan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Cerita Alkitab bukan dongeng. Maka Mazmur 16 ayat 10. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Terus. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi kebangkitan membuktikan apa yang tertulis itu benar. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Berarti ada kebangkitan. Kalaulah tidak ada kebangkitan. Waduh, betapa malangnya nasib kita. Kalau nggak ada kebangkitan. Hidup manusia sangat terbatas. Musa, orang yang sangat akrab dengan Tuhan.
Kalau Musa berbicara dengan Tuhan, Tuhan dengan dia, itu langsung hadap-hadapan. Muka dengan muka. Tapi Musa menulis dalam kitab Mazmur, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Kalau nggak ada kebangkitan, batas hidup manusia ini sebenarnya yang idealnya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, kalau di atas 80 tahun udah bonusnya bonus. Kebanyakan 70 tahun ke atas sudah mulai pikun, saudara. Syukur-syukur jalan nggak pakai tongkat. Saya punya teman-teman pendeta di atas 70 tahun. Hampir sekarang sudah rata-rata pakai tongkat. Jalan udah gemetar-gemetar. Gini-gini saudara, gue goyang-goyang tangannya. Ya. Saya membayangkan kalau 10 tahun lagi saya gemetar-gemetar, gimana naik ke mimbar ini. Sangat begitu terbatas. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat 80. Kalau udah mati, gak ada kebangkitan. Aduh gawat loh. Makanya kalau Jack Merpau nyanyi, tu dia ho, dung ma te ho. Nyanyian itu pertanyaan, kemana kamu kalau kamu mati? Sebenarnya saudaraku, itu nyanyian bukan untuk orang-orang yang percaya. Nyanyian itu tanda tanya, nggak tahu dia kemana. Kalau saudara yang ngerti firman Tuhan, udah jelas kalau mati ada nggak gentayangan lu. Nggak jalan-jalan dulu. Kan banyak orang kan kalau mati keluarganya, orang tuanya, hari ketiga langsung diberikan nasi disisakan. Lauk disisakan, nanti akan datang dia akan buka periuk. Gimana orang mati cari nasi, saudara? Saya punya pengalaman, saudaraku. Saya pernah dipermainkan setan. Betul saya dipermainkan setan pernah. Waktu itu saya belum bertobat, papa saya meninggal. Hari ini dikubur. Malamnya setan udah ngerjain saya. Dia datang menyamar, saudara. Datang seperti papa saya. Ya. Dia buka lemari. Dia buka, karena bapak saya adalah termasuk guru, saudara. Jadi banyak bukunya. Menurut telinga saya, buku itu sedang dibukanya. Kepok, kepok, kepok. Ya. Jadi semua teman-teman saya orang pasar, ya, yang biasanya beraninya bukan main, berani berkelahi, berani nikah sama orang. Tapi dengan peristiwa itu semua ketakutan. 3 hari kami dipermainkan. Teman-teman saya yang nggak pernah berdoa jadi berdoa semua kami. Oh Tuhan, sambil menangis, saudaraku. Dari situ saya lihat, karena kita belum paham soal kebangkitan ini, soal kematian.
Hari ketiga saya ambil tombak. Nanti malam kalau datang lagi ku tombak. Ya. Betul-betul saya siapkan tombaknya. Ketiga mulai kami diganggu sama roh jahat itu. Dia buka pintu. Menurut kami pintu ini udah mulai bunyi. Gitu. Langsung saya lempar tombak. Nempel ke pintu. Padahal tadi menurut perasaan kami, pintu sudah dibuka. Waduh. Tadi kan udah terbuka, kok bisa tertutup lagi? 3 hari kami dipermainkan. Selanjutnya saudaraku saya bertobat. Dan menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Karena hari kedua papa saya dikubur, ya, saya sudah mendaftar ke sekolah teologi, belum bertobat. Saat itulah kami dipermainkan iblis. Karena nggak mengerti kematian dan kebangkitan. Jadi kami pikir, ya orang mati pada gentayangan. Ya. Jadi pada malam itu kami minta ampun saudaraku. Malam pertama, kedua, ketiga. Setiap kali roh itu datang, kawan-kawan saya ampun, berdoa lagi Tuhan tolong. Ya. Hari keempat nggak ada lagi yang mau tinggal tidur di rumah saya. Ya. Saya cariin, ayo kenapa kalian nggak datang? Nggak berani kami gitu. Hantunya dia bilang gini lagi sama kami, hantu bapakmu itu ngeri kali. Ya. Jadi nggak ada lagi. Tapi justru itulah yang mendorong saya cari Tuhan. Jadi teman-teman saya nggak mau lagi bersama di rumah. Saya udah mulai datang kepada Tuhan melalui ibadah. Saya sudah mulai ikut persekutuan doa. Saya sudah mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai hari ini, roh itu tidak pernah mengganggu lagi. Sampai hari ini. Rupanya makin dekat kita sama Tuhan, makin tidak berkutik itu kuasa-kuasa roh-roh lain. Maka kalau ada orang bertanya, kalau mati kemana? Itu pertanyaan orang yang belum mengerti firman. Oleh sebab itu saudaraku, kebangkitan sebagai jaminan, ya, membuktikan kebenaran Alkitab. Maka ditulis dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 dimulai. Ayat 44. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Terus Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, ya, yakni bahwa harus digenapi. harus digenapi. Tentu yang digenapi itu adalah firman tertulis Alkitab. Harus digenapi. Apa caranya? Terus. Semua yang ada tertulis tentang aku Ya. dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi Terus. dan kitab Mazmur. Ya, terus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, terus. Katanya, kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit Bangkit terus. dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitan Tuhan membuktikan kebenaran Alkitab. Ada tertulis dimulai dari kitab Nabi, kitab Mazmur.
tentang Yesus. Termasuk dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Haleluya. Saudara yakin Alkitab itu benar? Bagaimana caranya membuktikan? Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membuktikannya. Gak usah repot cari bukti. Kebangkitan Tuhan membuktikan. Makanya Alkitab ini luar biasa, saudaraku. Satu-satunya buku yang ditulis oleh ilham Roh Kudus dan digenapi dan dibuktikan. Kalau lihat Alkitab, waduh, kagum kita. Yesus dijanjikan dari keturunan Abraham, dari keturunan Daud. Bukti Yesus itu betul-betul diakui anak Daud, anak Abraham. Ditulis dalam Alkitab. Dalam Injil Matius berkali-kali. Soal penderitaan Yesus, soal kematian Yesus, soal kebangkitan Yesus. Betul-betul terjadi kematiannya, kebangkitannya. Jadi cerita tentang Yesus ini dibuktikan. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ingat yang saudara baca itu betul-betul benar. Makanya Tuhan paling gak suka Alkitab itu ditambah dan dikurang. Maka dalam kitab Wahyu diingatkan, barang siapa menambahkan, akan ditambahkan Tuhan malapetaka. Siapa yang mengurangi, akan dikurangkan Tuhan upahnya dalam kekekalan. Sebab apa? Alkitab ini bukan pendapat manusia. Bukan hasil pikiran manusia. Alkitab ini kebenaran firman. Yang Bapa sendiri akan mempertanggungjawabkan. Maka saya mau katakan poin yang ketiga. Kebangkitan membuktikan kebenaran Alkitab. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. Ayat 31. Ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Terus ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Iya. Jadi kita diyakinkan ya, bahwa lewat kuasa kebangkitan, kebenaran Alkitab itu dibuktikan. Terbukti apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Jadi ketika Yesus bangkit, waduh, sebenarnya orang-orang Farisi ahli Taurat, orang Yahudi itu sedang dipermalukan.
Mereka banyak belajar Alkitab. Mereka membaca kitab Musa, kitab para nabi yang menulis tentang Yesus. Tapi mereka sepertinya jadi bodoh semua. Seharusnya mereka kan orang yang paling berbahagia. Paham tentang Alkitab. Sama dengan ketika Yesus lahir di Betlehem. Orang Majus datang. Lalu menjumpai Herodes. Lalu Herodes mengumpulkan para imam-imam kepala ahli Taurat. Dan bertanya kepada mereka, di mana Yesus Mesias dilahirkan? Semua para ahli Alkitab ini memberikan jawaban di Betlehem Efrata. Disitulah Mesias akan dilahirkan. Seluruh orang Yahudi sedang menunggu Mesias yang akan dilahirkan. Ternyata ketika Yesus datang ke dunia, lahir di Betlehem, tidak satu orang pun dari antara mereka datang menyembah Yesus. Kecuali para gembala-gembala. Orang Majus dari timur. Dengan perjalanan panjang, justru mereka yang datang. Apakah imam-imam ahli-ahli Alkitab yang mencatat tentang Mesias akan lahir di Betlehem datang? Ada yang datang. Sebenarnya mereka sedang mempermalukan diri mereka. Mereka mengajar tentang Alkitab. Mereka mengajar tentang kitab para nabi. Mereka mengajar tentang Taurat. Mereka sendiri tidak ada yang datang untuk menyembah Tuhan. Sampai sekarang model begitu juga banyak, nggak usah kan jemaat. Hamba-hamba Tuhan banyak. Tahu ngajar. Tahu menerangkan ayat demi ayat. Tapi nggak datang sama Tuhan, nggak mencari Tuhan, nggak menghormati Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan. Apakah nggak celaka manusia model begini? Dengan tegas mereka berkata kepada Herodes, di Betlehem Efrata. Dan orang Majus itu bergerak terus ke sana. Sampai Herodes memberikan basa-basi. Kalian selidiki tentang anak itu. Kalau nanti kalian sudah temukan, datanglah kepadaku. Aku pun akan datang menyembah dia. Padahal Herodes punya rencana untuk membunuh anak itu. Maka Tuhan memperingatkan orang Majus lewat mimpi. Supaya pulang dengan jalan yang lain. Supaya enggak ketemu dengan Herodes. Kalau mereka pulang ketemu dengan Herodes, Herodes dengan mudah menangkap Yesus. Karena waktu itu Yesus masih bayi. Tapi orang Majus pulang dengan jalan lain, enggak ketemu lagi dengan Herodes. Maka marah Herodes. Dia perintahkan untuk mencari anak itu dan membunuhnya.
Karena dia nggak tahu di mana anak itu berada. Perintah Herodes, bunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Sasarannya membunuh Yesus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menyingkirkan Yesus ke Mesir. Karena pada Yusuf dan Maria Tuhan datang, bawalah anak itu. Karena ada orang yang akan membunuhnya, larikan ke Mesir. Sampai dicatat dalam Alkitab. Sebelum Yesus dilarikan ke Mesir, sudah dicatat di Alkitab. Dari Mesir anakku akan kupanggil. Hebat loh Alkitab ini. Yesus diberitahu di mana lahirnya. Yesus diberitahu kemana dilarikan. Mesir tempat pelarian. Tuhan merangkai semuanya. Tuhan yang persiapkan dari sorga kapan Yesus akan dilarikan. Tidak saja tempatnya, sampai uangnya pun disiapkan. Sebelum Yesus dilarikan ke Mesir, datang dulu orang Majus memberikan persembahan. Biar ada modal melarikan diri. Hebat Tuhan ini. Haleluya. Saudara pun bisa dikasih modal sama Tuhan. Yakin gak saudara? Demi keselamatanmu Tuhan kasih modalmu. Kan dia bilang dari mana? Asal saudara sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan siapkan. Haleluya. Dia bilang gak ada, dari mana? Padahal nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Masih yakin diatur Tuhan langkah saudara? Yakin saudara di Tanjung Uban ini Tuhan sudah siapkan untuk saudara? Jangan bilang nyesal aku datang ke kota ini. Kalau Tuhan suruh saudara ke sini, di sini sudah disediakan Tuhan rezeki untukmu. Maka nggak usah pindah dari kota ini. Kurang amin saudaraku. Jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan lihat karena pasar nggak meyakinkan, nggak menjanjikan. Pindahlah kita dari sini. Rugi saudara. Nanti pindah saudara, rezekinya sama orang lain dikasih Tuhan. Engkau terus mencari dan mencari. Sampai nyanyi lagi kan. Ku cari. Nggak ketemu. Ada lagu itu dulu saudaraku. Ya. Ada refrennya. Waktuku panggil Tuhan, turut campur tangan, hidupku kini bahagia. Tahu lagu itu? Semakin jauh ku berjalan, semakin terasa payah. Tuhan, kau cukup mengerti. Sudah aku coba dengan akal budiku, namun selalu gagal dan gagal. Waktuku panggil Tuhan, turut
campur tangan. Hidupku kini bahagia. Ini lagu kami dulu nih, waktu saya masih penginjilan di Bengkalis, Sungai Paning. Ya. Sambil main gitar nyanyikan ini. Banyak orang, saudaraku, yang 5 tahun gak pernah pulang ke kampung. Kenapa, saudaraku? Karena kerjanya mengeksplorasi minyak, saudaraku. Di hutan-hutan Selat Panjang itu. Saya masuk penginjilan ke sana. Saya tanya, kenapa kalian nggak pulang-pulang? Udah ada yang 5 tahun, bahkan 10 tahun. Semua karena diperbudak sama setan. Kenapa? Berangkat dari Selat Panjang, dari Sungai Paning ke dalam pakai celana pendek. Kerjalah mereka di situ, bor minyak, saudaraku. Dengan celana pendek yang sama, mereka pulang bawa uang dari dalam hutan-hutan masuk kembali ke Sungai Paning. Tapi sampai di Sungai Paning main judi. Belum sempat beli celana, udah habis duitnya. Kembali lagi masuk ke dalam dengan celana pendek yang sama. Makanya nyanyian ini populer di sana. Semakin jauh ku berjalan, semakin terasa payah. Makin payah lah. Celana pendek udah bertahun gak bisa ganti. Saudara, saya gitu kaget waktu itu. Ada 5.000 lebih orang di dalam itu. Ribu lebih, saudaraku. Tinggal di kem-kem yang terbuat dengan plastik. Pada waktu itu suasana Natal dan menuju tahun baru. Mereka menangis minta-minta ampun. Karena sudah meninggalkan istri, anak. Gak tahu mereka beritanya. Karena dulu belum ada telepon. Gak bisa surat-suratan dengan istri. Gak ada kantor pos di dalam itu, saudara. Hutan belantara, saudara. Tapi disitulah kami ditunjuk Tuhan untuk melayani. Ya. Makanya kalau saya renungkan sekarang, waduh. Sudah seperti di sorga kita sekarang. Andai kata masih ada tempat yang seperti itu, banyak jiwa saya akan pergi memberitakan Injil. Sekarang nggak ada lagi, karena eksplorasi telah tutup. Tapi bagi saya itu kesempatan untuk memberitakan Injil. Maka lagu itu tadi populer. Makin jauh melangkah, makin susah. Tapi kunci utamanya untuk Tuhan kembalikan. Waktu ku panggil Tuhan, turut campur tangan. Situ letak kebahagiaan kita. Haleluya. Saudara tidak akan menyesal tinggal di Tanjung Uban karena Anda sudah ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Anda tidak akan menyesal apapun pekerjaanmu selama sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau tidak akan menyesal. Itulah sumber rezekimu. Jangan bertanya-tanya, kenapa di sini? Kenapa saya harus di sini? Kehendak Tuhanlah yang menentukan kita di sini. Maksud Tuhanlah. Ya. Saya juga tidak menyesal jadi hamba Tuhan di sini. Walaupun sulit sebenarnya. Sini bukan gampang loh.
Harus setiap kali kemari harus lewat laut. Makanya saya berdoa, Tuhan tolong supaya presiden kita, pemerintahan kita di provinsi ini segera jembatannya dibangun, supaya bisa saya datang pagi-pagi pulang sore. Saya baru ketemu dengan stafnya gubernur beberapa waktu yang lalu. Saya tanya, apakah jadi jembatan itu? Udah jadi, emang pasti jadi. Dalam hatiku, kapan jadinya? Saya bilang titip salam ya sama Pak Gubernur, Pak Pendeta Silitonga. Menunggu kapan jembatan itu dibangun dan selesai. Karena sudah saya bayangkan, saya datang ibadah ke sini, nggak usah lewat kapal-kapal lagi, langsung bawa mobil sendiri bersama dengan tim. Bisa ibadah Bible study, bisa ibadah yang lain. Dan dari Tanjung Uban pun bisa ke Batam. Ya. Bisa kita berfellowship, bisa rame-rame berpesta. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya doakanlah. Biar jadi itu, tetap jadi. Haleluya. Ya, apa saudara ikut berdoa biar jadi itu? Atau enggak suka jadi? Kalau saya senang kali, maunya 3 tahun ini jadi. Saya lihat titik nolnya di sana, udah di semen, dekat kali dengan rumah sakit. Agak sakit apa, busung ya? Putar ke sini sedikit, udah sampai. Saya bayangkan saya bawa mobil, dengan mobil sendiri bisa ke sini pulang dan pergi. Kepingin tidur di Batam, kepingin tidur di Tanjung Uban, tidur Tanjung Uban, tergantung. Maka saudara ingat loh, pekerjaan Tuhan selalu sesuai dengan zaman. Ya, dulu 400 tahun Tuhan nggak berbicara. Sejak kitab Maleakhi, saudara. Tuhan sepertinya tidak berbicara selama 400 tahun. Baru muncul Yohanes Pembaptis. Tenggang waktu 400 tahun. Sepertinya sepi. Tuhan tidak berfirman. Baru tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis. Pembuka jalan untuk datangnya Yesus Kristus. Tapi apa yang dikerjakan Tuhan? Walaupun Tuhan tidak berbicara melalui firman-Nya, Tuhan mengerjakan banyak hal. Kalau istilah kita itu infrastruktur ya. Supaya perjalanan dari Yerusalem bisa sampai ke Turki. Jalan-jalan dibuka. Bahasa dipersiapkan. Karena Injil itu dari Yerusalem. Waktu itu bahasa Inggris belum populer. Tuhan merestorasi banyak hal. Dia reformasi banyak hal. Termasuk bahasa dan budaya. Karena bagaimana mau memberitakan Injil kalau orang nggak ngerti? Maka disiapkan bahasa internasional. Itulah bahasa Yunani pada zaman itu. Maka Yesus bisa berbahasa Yunani loh. Bukan hanya bahasa Ibrani, saudara. Dan orang yang paling mantap berbahasa pada zaman itu sebagai rasul adalah Rasul Paulus.
Maka tidak heran Paulus dipakai Tuhan dengan bahasa yang dia miliki, dengan pengetahuan yang dia miliki untuk memberitakan Injil. Karena dipersiapkan Tuhan. Sekarang populer bahasa Inggris. Sekarang sudah mulai ngikut-ngikut bahasa Mandarin. Ya. Maka saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalian harus mampu berbahasa dengan baik. Karena kita mau jangkau bangsa-bangsa lain. Ya, anak-anak kita harus mulai sekarang belajar sekuler yang baik. Belajar itu bukan hanya untuk mendapat pekerjaan, supaya bisa digunakan Tuhan. Biar bisa dipakai Tuhan. Ini yang muda-muda jangan sibuk pacaran, sibuk belajar, saudara. Bila penting satu kata tiap hari bahasa Inggris, saudara hafal. Hilangkan dulu muka si butet itu. Atau si ucok, saudaraku. Mohon maaf kalau ada namanya si ucok. Belajarlah, saudara. Ya. Persiapkan diri. Kuliah yang mantap, sekolah yang mantap. Bukan hanya untuk mendapatkan gelar. Tapi biar bisa dipakai Tuhan kita. Untuk menjadi alat memenangkan jiwa-jiwa ini. Siapkan pekerjaan yang baik. Supaya ada uang. Karena uang juga dibutuhkan pelayanan. Biar saudara bisa berkorban. Bisa menabur. Jangan puas dengan persembahanmu. Minta sama Tuhan, berkati lagi, sampai berlimpah-limpah. Berlomba untuk bisa memberi. Kalau hari ini perpuluhanmu 1 juta, minta bulan depan tambah lagi, bulan depan tambah lagi, bulan depan tambah lagi. Jangan enggak, wah banyak kali ini, kaya pendeta. Saudara yang diperkaya Tuhan kalau Anda bisa memberi. Haleluya. Saudara yang diperkaya Tuhan, orang yang menabur akan menuai. Sekarang saya berikan kesempatan bagi jemaat untuk menabur benih. Kita segera akan merenovasi gereja kita supaya bisa tempat duduk 3.000 orang. Sebenarnya saya minta sama Tuhan, Tuhan beri saya tanah. Saya coba negosiasi, saudaraku. Tawarannya terlalu tinggi, 24 miliar. Saya pikir, waduh 24 miliar. Kalau saya bangun 5 miliar, udah leks. Kalau gitu saya tak usahlah minta tanah. Saya minta uang aja. Gak usah banyak-banyak, saya bilang sama Tuhan, 5 miliar saja. Aku akan renovasi gereja Batu Haji. Bisa menampung 3.000 jiwa. Saya ukur-ukur sempat utapea. Ke samping, ke belakang. Wah, ukur-ukur. Wah, bisa tempat duduk 3.000. Langsung Tuhan suruh begini. Suruh jemaat menabur benih. Berapa saja yang digerakkan Tuhan. Kenapa, saudara? Saya lihat mulai Tuhan buka jalan di Batu Haji. Mulai ada hotel-hotel. Jadi kalau kita fellowship nanti, sudah mulai banyak hotel-hotel baru bertumbuh. Jadi pendeta-pendeta kita dari Afrika, dari India, dari berbagai negara, bisa kita tempatkan di hotel-hotel terdekat di sana. Kalau tidak muat, saudaraku, peserta dari
luar kota kita bisa tempatkan di balai, di lantai 3. Bila penting lantai 4 kita rubah menjadi tempat penginapan. Tempat makan di lantai 2. Khusus yang menginap di kota. Tapi di Batu Haji kita siapkan tempat makan juga. Harus bisa menampung 1.000 orang. Tempat makannya 1.000, tempat ibadahnya harus 3.000. Semua di lantai 1 berubah menjadi parkir. Saya bilang, Tuhan, saya nangkap apa yang Tuhan mau. Bukan untuk pamer. Bukan untuk mencari hormat dari manusia. Bukan menunjukkan kehebatan. Tapi supaya hidup kita dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Ya. Di Tanjung Uban ini kan Tuhan tahu penduduk Tanjung Uban ini berapa. Makanya Tuhan kasih ini tempat untuk kita. Ini aja kalau udah penuh atas bawah. Ya, paling yang kita tambah AC-nya. Kalau ini aja dikasih Tuhan penuh. Dari lantai 1 sampai ke lantai 2. Saya rasa ini udah cukup. Ini bisa menampung 800 jiwa. Dari lantai 1 sampai lantai atas. Kalaupun mereka duduk di sini masih bisa dengar saya khotbah. Samping-samping sana, belakang masih bisa dengar saya. Hebat Tuhan ini. Udah Tuhan sediakan tempatnya untuk saudara. Haleluya. Haleluya. Sekarang tugas kita melayani Tuhan. Tugas kita membawa jiwa. Kita tidak memikirkan lagi bangunan di sini. Ini aja kita buat bersih. Saya harap nanti sebelum Natal kita kembali buat bersih semua. Keliling. Sampai lampu-lampunya semua. Ya. Supaya kehormatan, kemuliaan untuk Tuhan. Orang untuk cari kayak gini setengah mati. Kita Tuhan kasih dengan caranya yang ajaib. Tuhan kasih dengan cara yang ajaib. Bayangkan diskotik berubah jadi gereja. Dunia pun bingung. Kok bisa Pak Pendeta katanya? Iya karena Tuhan. Semua bisa. Ini kan dulu tempat joget-joget ini. Ya? Sampai ada yang jemaat bilang sama saya, kalau kulihat gereja itu Pak, ku ingat aku joget-joget di situ. Ya kamu pun sekarang kan bisa joget-joget, saya bilang. Tapi untuk Tuhan. Ya? Waktu ini belum menjadi milik kita. Kita kan di tempat sesepa di situ. Ada rukonya. Itu di lantai 2 saya biasanya makan siang, saudaraku. Beli nasi bungkus, nasi padang. Sambil makan saya tompang tangan ke arah ini. Tuhan, tutup diskotik itu. Berkali-kali langsung gak jawab Tuhan. Belum dijawab, saudaraku. Tapi tiba waktunya Tuhan jawab. Betul-betul tutup, saudaraku. Bukan hanya diskotiknya ditutup, orangnya pun ditutup. Tutup usia. Tadi keluarganya datang ibadah dari Hong Kong. Tadi baru ibadah pagi tadi. Ya. Saya kaget dia datang ke ruangan saya. Om, bagaimana Om? Sehat Om? Sehat, saya bilang. Kapan datang? Dia bilang saya sudah 2 hari datang, besok pulang. Ibadah dulu sekarang. Kalau Tuhan mau memakai kita, biarlah Tuhan persiapkan kita. Haleluya. Yang muda-muda, mari hidupmu dipersiapkan Tuhan. Ya. Kita mau menangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tugas kita belum selesai.
Tuhan belum datang. Makanya kuasa kebangkitan Tuhan membuktikan kebenaran Alkitab. Alkitab ini benar. Kuasa kebangkitan Tuhan. Poin yang keempat. Memastikan penghakiman untuk orang fasik. Jadi orang fasik pasti dihukum. Alat pembuktinya juga kebangkitan Tuhan. Jadi Tuhan bangkit bukan hanya menunjukkan kehebatan kuasanya. Di samping dia mau membuktikan Alkitab adalah benar, dia mau pastikan orang fasik masa depan harus dihukum. Maka Kisah Para Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Kisah Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Ya, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Harus bertobat. Terus. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia terus oleh seorang yang telah ditentukannya. Terus sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, ya, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Bukti bahwa Tuhan di masa depan akan menghukum orang-orang fasik dan dibuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan benar, dia membangkitkan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa penghakiman untuk orang fasik di masa depan sudah tersedia. Biar orang gak bisa membantah. Gak percaya aku Tuhan. Ya, kau gak percaya tapi buktinya. Aku sudah mati untuk engkau dan bangkit untuk engkau. Gak ada alasan untuk berdalih. Mungkin banyak orang gak percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuknya. Tapi bangkit dari antara orang mati. Ini bukan pekerjaan biasa. Untuk membuktikan. Kebangkitannya membuktikan. Agar tidak ada orang yang bisa berdalih. Nggak ada. Kau bukan Tuhan. Tuhan bilang, aku aja udah mati dan bangkit. Masa nggak percaya kau kuasaku, kata Tuhan. Kau cari di dunia ini ada orang yang bisa mati dan bangkit. Kecuali Yesus Kristus. Dokter aja, ahli kesehatan. Kalau mati ya mati. Nggak bisa ngurus diri sendiri. Sehebat-hebatnya dukun bisa bikin priuk terbang, kuali terbang. Kalau dulu alu, tahu alu tuh yang tumbuh itu, losung kota orang Batak. Kalau pung kami dulu bisa bikin terbang itu. Tapi dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mati juga dia. Setelah mati nggak bangkit-bangkit sampai hari ini. Masih ada kuburannya di kampung kami sana. Ilmunya hebat, tapi nggak punya kuasa untuk membangkitkan. Ada teman saya di Jogja, saudaraku. Ya, itu aneh lagi. Istrinya sama jemaatnya nggak percaya dia udah mati. Tidurnya itu Pak katanya. Jadi setelah 4 hari dia meninggal, saya pergi ke Jogja. Saya tanya ibu itu,
Anehnya saudaraku, ada orang meninggal gak ada yang nangis. Saya tanya pengerja, siapa di sini? Ada ibu. Baru tanya lagi, bapak mana? Masih tidur katanya. Padahal udah mati. Gak ada yang nangis, satu orang gak ada yang nangis. Lalu ketemu sama ibu itu, saya bilang, mana bapak itu? Ada pak di kamar. Pergi saya ke kamar saudaraku. Saya lihat bapak itu dibaringkan di tempat tidur. Ibu tuh gak yakin bapak itu sudah mati. Jadi tiap sore dokter disuruh datang untuk memeriksa bapak itu. Karena mereka itu ahli ramuan, saudaraku. Tahu ramuan? Bisa membuat mayat itu seperti hidup, seperti tidur. Tapi benar-benar udah mati. Saya goyang-goyang kakinya. Masih seperti orang tidur. Biasanya orang mati, saudaraku, langsung tegang gini kan. Kita pijit gini keras. Ini enggak. Lembek kayak orang hidup. Jadi saya goyang-goyang. Kebetulan Pak Nenggolan teman saya. Dia tanya, Bu, kemana kaki bapak ini satu lagi? Udah dipotong pak, katanya, udah dikubur. Lalu kami lihat lagi jari-jarinya, jempolnya satu. Juga udah dipotong. Lalu kami tanya, kenapa kaki bapak ini dipotong? Karena menggenapkan firman. Satu kakinya meminjak laut, satu kakinya meminjak bumi. Di bumi ada ular sendok, katanya. Dipatok sama ular sendok. Di laut ada ubur-ubur. Akhirnya satu dipotong, satu lagi jarinya dipotong. Nah inilah terlalu suci, saudara. Ini bukan dongeng, ini kenyataan. Mati nggak dikubur-kubur. Sampai kan heboh masuk televisi, masuk koran. Sampai polisi turun tangan, saudara. Karena nggak meyakini kematian. Dan juga nggak meyakini kebangkitan. Dia bilang sama saya, Pak, biasanya bapak ini mau tidur lama-lama, nggak bangun-bangun, nanti bangun sendiri. Padahal udah mati loh. Tunggu, mungkin saudara pernah dengar itu. Itu udah terjadi beberapa waktu tahun, udah 5 tahun lebih lah saudara. Ya, saya sengaja pergi, maksud saya untuk turut mengucapkan, turut sepenanggungan berduka cita. Ternyata ibunya aja nggak nangis. Saya sedih kehilangan teman, ibu itu ketawa-ketawa. Saya pikir udah orang sarap ini. Betul saudara, ini teman baik saya. Waktu anak saya Ika meninggal, panggil Tuhan, Bapak ini datang. Khotbah lagi di gereja kita. Jadi saudara, kebangkitan memastikan penghakiman orang fasik di masa depan. Jadi nggak ada alasan untuk berkata tidak percaya. Yang kelima, kebangkitan Kristus. Dasar untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Jadi kalau saudara mau terima Roh Kudus, percayai kematian dan kebangkitan Tuhan. Yohanes 20 ayat 22. Ayat yang ke-22. Iya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus. Terus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. iya. Jadi kebangkitan Tuhan memberikan
mendasari karunia Roh Kudus. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Terus lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. atau kebangkitannya. Memberi jaminan bagi saya dan saudara. Kematian dan kebangkitan. Selanjutnya kebangkitan Tuhan memastikan warisan kita kelak di surga. Anda punya warisan surgawi. Siapa yang memastikannya? Kebangkitan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ayat yang ke-3 sampai 4. Ya, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus ya, dari antara orang mati. oleh kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang kita dapat? Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, Terus, yang tidak dapat cemar, terus, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. inilah warisan yang disiapkan Tuhan melalui kuasa kebangkitan. Dan selanjutnya poin yang ke-7. Kebangkitan Tuhan menyediakan bagi kita kehadiran Kristus. Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Ya, Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. ya, terus 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, Terus yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dia dari antara orang mati, terus. dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Iya. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan adalah menyediakan kehadiran Kristus dan kuasanya ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu sore hari ini mari saudaraku, percayai kuasa kebangkitan Tuhan. Percayai kemuliaan Tuhan. Hormati, sembahlah Dia yang sudah mati dan bangkit. Untuk kemuliaan bagi Tuhan dan bagi kita semua. Haleluya. Biarlah hari kemenangan ini kita diyakinkan Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Tuhan buktikan Dia adalah Tuhan sebagai anak Allah. Tuhan buktikan Dia bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Saya yakin semua ini menjadi berkat untuk hidup kita semua. Kita tutup Alkitab kita, waktu kita terbatas sampai di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, pujian dan syukur. Haleluya. Haleluya. Pujian dan syukur kubawa padamu. Biar dengan segala rendah hati